how are you today? I hope you are fine. Welcome in English class with me, Miss Ari. Today, hari ini, we will learn about, kita akan belajar tentang simple present tense. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris ada yang dikenal dengan namanya tenses. Tenses itu kata kerja yang berubah-ubah berdasarkan waktu. Nah, jenis tenses yang pertama adalah simple present tense. What is simple present tense? Jadi, apa itu simple present tense? Simple present tense adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin. Nah, kira-kira kegiatan apa ya yang biasa kita lakukan secara rutin setiap hari? Nah, misalnya pergi ke sekolah, makan, minum, tidur. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan rutin yang kita lakukan. Kita langsung masuk ke contoh saja ya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, I go to school every day. Artinya, saya pergi ke sekolah setiap hari. Yang kedua, he goes to school every day. Artinya, dia pergi ke sekolah setiap hari. Dari kedua contoh tersebut, ada perbedaan. Yang pertama, I go to school. Yang kedua, he goes to school. Maka perbedaannya ada di kata kerja. Ketika subjeknya I atau pelakunya saya, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan apa-apa. Sedangkan di contoh yang kedua, kata kerjanya ditambahkan huruf E dan S karena subjek atau pelakunya adalah he atau dia laki-laki. Mari kita lihat rumus atau formula berikut. Nah, ketika subjeknya I, you, we, they, maka hanya perlu ditambahkan verb 1 untuk membuat contoh kalimat simple present tense. Namun, jika kalian ingin menggunakan pronoun atau kata ganti he, she, dan it, maka setelah kata kerja pertama kalian tambahkan s atau es. Mari kita lihat rules-nya atau aturan ketika ingin menambahkan huruf S atau ES setelah kata kerja yang diawali dengan subjek he, she, dan it. Yang pertama, ES ditambahkan jika akhiran dari kata kerjanya itu huruf Y. Contohnya misalnya try, artinya mencoba. Try berakhiran huruf Y, maka harus diubah Y-nya harus diubah menjadi I, lalu ditambahkan ES, maka menjadi tries. Seperti itu ya. Begitupun dengan kata carry, membawa, maka jadi carries. Yang kedua, jika ada kata kerja yang berakhiran S, Z, C, or X, maka perlu ditambahkan huruf E dan S. For example, sebagai contoh, misalnya kata kerja miss, artinya rindu. Maka ketika kalian menggunakan subjek he, she, atau it dalam membuat contoh simple present tense, maka kata kerjanya harus ditambahkan E dan S untuk kata kerja miss. Jadi contohnya, she miss me, dia merindukan saya. Maka harus pakai E dan S. Yang ketiga, aturannya kalian juga harus menambahkan E dan S untuk kata kerja yang berakhiran huruf vokal. Jadi huruf vokal itu misalnya A, I, U, E, dan O. Maka dalam kata kerja go berakhiran O perlu ditambahkan E dan S, maka menjadi goes. Seperti contoh yang tadi pertama. Oke, I think enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.